Sebuah kisah yang menggetarkan hati, terinspirasi dari peristiwa nyata yang viral bulan ini. Bukan hanya cerita cinta, tapi juga tentang pengorbanan, kehilangan dan kekuatan untuk bangkit. Tonton sampai akhir, karena di balik air mata dan duka, tersembunyi pelajaran hidup yang mungkin bisa mengubah cara pandang kita selamanya. Senja selalu membawa ketenangan di desa kecil tempat Adi tinggal. Suasananya damai, seolah tak ada satupun yang bisa menggoyahkan harmoni alam di sana. Namun bagi Adi, pemuda berusia 19 tahun yang baru saja lulus SMA, hidup terasa begitu datar dan tak berarti. Hari itu seperti biasa, ia menghadiri sebuah acara keluarga di rumah pamannya. Sebuah kewajiban yang ia jalani karena ibunya memaksanya. Ia duduk menyendiri di sudut ruangan, matanya memandangi para tetua yang bercakap di meja panjang, sementara anak-anak berlarian riang di sekitar rumah. Tapi pikirannya melayang entah kemana. Ia merasa seperti asing di tengah keramaian. Hingga pandangannya terhenti pada sosok seorang wanita tua yang duduk sendiri di taman belakang rumah. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita itu. Rambutnya putih sepenuhnya, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang dalam, hampir mistis. Ia duduk diam, menatap pohon-pohon mangga di kejauhan, seolah tengah merenungkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tanpa sadar, rasa penasaran menyeruak dalam diri Adi. Kakinya bergerak mendekat, lalu ia duduk di bangku yang sama dengan wanita itu. "Sedang berpikir apa, Nek?" tanyanya dengan nada santai, tapi penuh rasa hormat. Wanita itu menoleh pelan, menatap Adi dengan senyum tipis di bibirnya yang keriput. Sorot matanya hidup, dalam, dan penuh cerita. "Aku sedang memikirkan betapa cepatnya waktu berlalu. Rasanya baru kemarin aku seusiamu. Sekarang aku sudah tua, dan dunia berjalan terlalu cepat untukku," jawabnya pelan. Jawaban itu membuat Adi terdiam. Ada kedalaman yang tak biasa dalam kata-kata wanita itu. Biasanya orang-orang tua yang ia temui hanya membahas cucu, penyakit, atau hal-hal sepele lainnya. Tapi kali ini berbeda. "Mungkin waktu memang cepat," gumam Adi. Tapi orang-orang yang mengisi waktu itu dengan kenanganlah yang membuatnya terasa berarti. Maria, nama wanita itu, tersenyum kembali. Dan sejak saat itu percakapan mereka mengalir begitu alami. Ia menceritakan masa mudanya, perjuangan hidup kehilangan, dan pelajaran yang tak bisa ditemukan di buku manapun. Adi mendengarkan terpukau. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang tak ia sangka. Mereka mulai sering bertemu. Setiap sore, Adi datang ke taman belakang dan duduk di bangku yang sama. Mereka berbicara tentang cinta, kehilangan, hidup, dan waktu. Tak sekalipun Adi merasa jenuh atau terganggu oleh perbedaan usia mereka. Justru sebaliknya, ia merasa damai. Seolah kehadiran Maria mengisi kekosongan dalam hidupnya. Lambat laun, perasaan dalam hati Adi berubah. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia rasakan pada Maria lebih dari sekadar rasa kagum. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tulus, dan lebih membingungkan. Hingga suatu sore yang sunyi, di bawah cahaya matahari yang perlahan tenggelam, Adi memberanikan diri. Tangan gemetar, suara pelan, ia menggenggam tangan Maria. "Nek, aku tahu ini terdengar aneh, tapi aku mencintaimu." Maria tertegun. Untuk pertama kalinya, senyum di matanya menghilang. "Adi, kamu masih muda. Aku bisa menjadi nenekmu." "Bagaimana mungkin kamu mengatakan itu?" Tapi Adi tidak menyerah. "Aku tidak peduli usia. Itu hanya angka. Yang aku tahu, ketika aku bersamamu, aku merasa hidup. Aku merasa tenang. Aku merasa utuh." Maria menatap mata Adi dalam-dalam, seolah ingin menemukan kebenaran di balik pernyataan itu. Ada bagian dari hatinya yang tersentuh, namun logikanya tetap menahan. "Adi, kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Aku sudah tua. Hidupku tak akan lama lagi. Aku tidak ingin kamu menjalani hidup dalam penderitaan, hanya karena mencintai seseorang sepertiku." Namun cinta yang tumbuh dalam hati Adi terlalu dalam untuk ia sembunyikan. Perasaannya begitu kuat, tak bisa ia tahan lebih lama. "Aku tidak peduli, Maria. Aku ingin menjalani hidup bersamamu, berapa lama pun itu. Jika aku hanya diberi 1 tahun, bahkan 1 bulan bersamamu, aku akan memilih itu daripada hidup 100 tahun tanpamu." Kata-kata Adi bagaikan anak panah yang menembus langsung ke hati Maria. Ia tahu cinta semacam ini tak lazim, bahkan mungkin akan ditertawakan dunia, tapi sorot mata Adi begitu jujur, tulus,
dan penuh keberanian, sesuatu yang tak pernah dia bayangkan akan muncul dari pemuda seusia Adi. Meski batinnya masih diliputi keraguan, Maria akhirnya membuka hatinya. Mereka menikah dalam sebuah upacara kecil, hanya dihadiri oleh beberapa kerabat yang bersedia memahami. Keluarga Adi menentang keras. Ibunya menangis dan berteriak ketika tahu keputusan putranya. "Dia bisa jadi nenekmu, Adi. Kamu menghancurkan hidupmu sendiri." Namun Adi tidak goyah. Ia yakin bahwa cintanya pada Maria adalah satu-satunya hal paling murni dan paling benar yang pernah ia rasakan. Tak ada satupun yang bisa mengubah itu. Beberapa bulan pertama pernikahan mereka dipenuhi kebahagiaan sederhana. Mereka tinggal di rumah kecil yang damai, menikmati tiap momen kebersamaan. Meski perbedaan usia membentang jauh, namun cinta dan ketulusan membuat setiap hari terasa penuh warna. Namun takdir kembali menguji mereka. Maria mulai merasa mual dan mudah lelah. Awalnya, mereka mengira itu hanya karena faktor usia. Tapi ketika mereka memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter, dunia mereka seketika berubah. Maria hamil. Sebuah keajaiban sekaligus kekhawatiran besar. Usia Maria yang telah mencapai 76 tahun, membuat kehamilan ini sangat berisiko. Dokter menatap mereka serius. Kemungkinan selamat sangat kecil. Ini berbahaya untuk ibu dan anak. Namun Maria tidak gentar. Dengan mata berkaca-kaca ia menatap Adi. "Aku ingin memberimu seorang anak, Adi. Meski aku tahu risikonya, aku merasa ini takdirku." Adi yang diliputi ketakutan, tak mampu menolak keinginan istrinya. Ia tahu betapa besar harapan yang tumbuh dalam hati Maria. Dan meskipun langkah mereka bagai berjalan di atas jurang, mereka memutuskan untuk melanjutkan. Hari-hari kehamilan menjadi babak yang penuh ujian. Setiap pagi dimulai dengan rasa mual yang hebat. Kegiatan ringan seperti berjalan atau duduk terlalu lama tak membuat Maria cepat kelelahan. Adi mulai mengurangi aktivitas di luar rumah demi merawat istrinya sepenuh hati. Malam-malam mereka diisi dengan keheningan dan doa. Kadang Maria terbangun karena kontraksi palsu yang datang terlalu dini, dan Adi akan segera duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan istrinya dengan tenang. Suatu malam, ketika mereka duduk di beranda dan angin malam mulai dingin menusuk, Maria berkata pelan, "Adi, apa kamu yakin kita bisa melalui ini?" Wajahnya pucat, tubuhnya dibalut selimut, dan mata lelahnya memancarkan keraguan, tapi juga harapan. Harapan akan bayi kecil yang menjadi lambang cinta mereka. Adi memandangnya lama. Di dadanya, berbagai emosi bergemuruh, bahagia, takut, cemas, tapi juga cinta yang tak tergoyahkan. "Kita bisa, Maria. Aku akan selalu bersamamu. Kita jalani ini bersama, kau, aku, dan bayi kita." Hari-hari ke depan berjalan lambat dan penuh kecemasan. Adi yang dulu ceria kini lebih banyak diam, menyimpan kekhawatiran dalam-dalam. Ia sering terbangun malam-malam hanya untuk memastikan Maria masih bernapas dengan tenang. Ketika Maria menggigil karena nyeri, Adi akan mengelus punggungnya, memeluknya erat, berusaha menjadi pelindung dalam ketidakpastian. Tubuh Maria semakin hari semakin lemah. Tapi dalam kelelahan itu, semangatnya tetap menyala. Ia percaya bahwa kehidupan yang tumbuh di rahimnya adalah bukti bahwa cinta bisa melampaui usia, prasangka bahkan logika. "Aku kuat, Adi. Aku bisa melakukannya." Kalimat itu selalu Maria ucapkan setiap kali Adi terlihat cemas. Penuh semangat dan keyakinan, namun tubuhnya berkata lain. Hari demi hari, kondisi Maria semakin melemah. Kehamilan yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan justru menjadi ujian paling berat dalam hidup mereka. Setiap kali Adi melihat istrinya tersenyum sambil menahan nyeri, hatinya terasa remuk. Ia tahu betapa kerasnya Maria, berjuang mempertahankan kehidupan kecil yang tumbuh dalam rahimnya. Tapi Maria tak pernah mengeluh, tak sekalipun. Suatu sore yang sunyi, Maria duduk di kursi goyang di ruang tamu. Matanya menatap kosong keluar jendela, tubuhnya menyusut dan wajahnya pucat. Dari dapur, Adi memperhatikan dengan dada sesak. Wanita yang ia cintai kini tampak rapuh seperti bayangan masa lalunya, tapi matanya masih memancarkan binar cinta. Perlahan Adi mendekat dan duduk di sampingnya. Ia menyentuh perut Maria yang kini membesar. Dan dengan suara parau, ia berbisik, "Aku takut, Maria." Itu adalah kali pertama Adi benar-benar menunjukkan kelemahannya. Air matanya jatuh, meski selama ini ia selalu mencoba terlihat kuat. Maria menoleh menggenggam tangan suaminya dengan lembut. "Kita semua takut, Adi, tapi yang bisa kita lakukan hanyalah terus melangkah."
Aku percaya padamu, pada kita, dan pada bayi ini. Mereka terdiam, hanya duduk berdua dalam keheningan. Tak ada kata-kata lagi, hanya genggaman dan kehangatan di antara ketakutan yang menyelimuti. Waktu terus berjalan, hingga hari itu tiba. Pagi itu, rasa sakit yang dirasakan Maria tak lagi bisa ditahan. Adi panik. Ia segera membawanya ke rumah sakit. Maria sudah begitu lemah, nyaris tak sanggup bicara. Namun ia tetap menggenggam tangan Adi, mencoba menenangkan suaminya di tengah rasa sakit yang begitu hebat. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera mengambil tindakan darurat. Kondisinya sangat kritis. Kami harus melakukan operasi sesar segera. Adi berdiri di depan pintu ruang operasi. Tubuhnya gemetar. Ia ingin masuk dan menjaga istrinya, tapi yang bisa ia lakukan hanya berdoa. Meski pikirannya dipenuhi ketakutan akan kehilangan. Aku akan baik-baik saja. Itulah kata terakhir yang diucapkan Maria sebelum pintu ruang operasi tertutup. Tapi Adi tahu, senyum itu menyembunyikan ketakutan yang sama besarnya dengan yang ia rasakan. Waktu berjalan lambat, terlalu lambat, setiap detik adalah siksaan. Adi duduk di ruang tunggu dengan kepala tertunduk, jantung berdebar keras seolah ingin lepas dari dadanya. Dan akhirnya pintu itu terbuka. Seorang dokter keluar, wajahnya serius. "Selamat, Tuan Adi. Bayi perempuan Anda lahir dengan selamat." Adi tercekat. Seharusnya itu menjadi kabar bahagia, tapi nada suara sang dokter mengisyaratkan sesuatu yang lain. "Tian Maria, istriku?" Dokter menundukkan kepala, menarik napas panjang. "Kami sudah melakukan segalanya, tapi tubuh Maria terlalu lemah. Kami tidak bisa menyelamatkannya." Dunia Adi runtuh seketika. Kata-kata dokter itu menggema di kepalanya, tapi ia tidak mampu mencerna apapun. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak berujung. Kakinya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai rumah sakit. Air matanya mengalir deras. Wanita yang ia cintai, yang ia pertahankan meski ditentang dunia, kini telah tiada. Beberapa saat kemudian, seorang perawat datang membawa bayi kecil mereka. Seorang bayi perempuan mungil, merah muda, dengan tangisan nyaring yang memecah keheningan. Adi memandangnya dalam kebingungan dan duka. Tangisan itu begitu nyata, tapi hatinya masih terlalu kosong untuk merasakan apapun. Bayi itu, buah cinta yang mereka dambakan bersama, kini hanya akan mengenal ibunya lewat cerita-cerita. Dengan tangan bergetar, Adi menggendongnya untuk pertama kali. Air matanya mengalir lagi ketika ia membisikkan satu kata. "Ayu." Itulah nama yang mereka pilih bersama. Nama yang berarti indah, karena cinta mereka adalah sesuatu yang indah, meski harus dibayar dengan air mata. Di tengah kesunyian rumah sakit, Adi menangis. Bukan hanya karena kehilangan Maria, tapi karena ia tahu hidupnya kini telah berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi seorang pemuda yang mencari arti hidup, tapi seorang ayah yang harus membesarkan putrinya seorang diri. Namun dalam tangis itu, ada sebuah panggilan baru. Ayu adalah warisan dari cinta yang tidak biasa. Warisan dari keberanian, pengorbanan, dan keikhlasan. Dan meskipun Maria telah pergi, cintanya tetap hidup dalam senyum bayi kecil yang kini tertidur di pelukan Adi. Sejak kepergian Maria, hari-hari Adi berubah menjadi lembaran paling sunyi dalam hidupnya. Rumah kecil mereka yang dulu penuh tawa dan percakapan, hangat kini menjadi saksi bisu dari kesedihan yang tak kunjung reda. Setiap sudut ruangan menyimpan kenangan. Setiap malam, Adi duduk termenung di sisi tempat tidur. Mereka memandangi ruang kosong yang dahulu selalu diisi. Senyum dan suara lembut istrinya. Dalam diam malam, tangisan Ayu, bayi perempuan mereka, sering memecah kesunyian. Tangisan yang memanggil perhatian dan kasih sayang. Namun terkadang Adi terlalu tenggelam dalam luka untuk bergerak. Rasanya setiap langkah yang ia ambil hanyalah pengingat bahwa Maria tidak akan pernah kembali. Ayu, satu-satunya alasan Adi masih mampu bertahan. Setiap kali Adi menatap wajah kecil itu, hatinya dihantam dua hal sekaligus. Cinta dan kehilangan. Mata Ayu, bibirnya, bahkan cara ia tersenyum, semuanya mengingatkan Adi pada Maria. Namun Ayu tak tahu apa saja tentang dunia yang baru ia masuki. Ia tak tahu bahwa ibu yang seharusnya memeluk dan membimbingnya kini telah tiada. Semua itu menambah sesak di dada Adi. Perasaan tidak berdaya seringkali menyergapnya. Di satu sisi, ia tahu Ayu membutuhkan pelukan, kasih, dan kehadirannya. Tapi di sisi lain, luka di hatinya membuatnya nyaris tak mampu berfungsi. Bangun dari tempat tidur saja sudah menjadi perjuangan.
menyiapkan susu, mengganti popok, atau sekadar memeluk Ayu sepenuh hati terasa seperti mendaki gunung dalam gelap. Suatu malam, ketika Adi duduk di ruang tamu dengan Ayu di pangkuannya, air mata mengalir tanpa henti. "Maafkan aku, Ayu. Maaf karena aku belum bisa jadi ayah yang baik," bisiknya lirih. Ayu berhenti menangis, seolah mengerti kesedihan sang ayah. Untuk pertama kalinya, Adi merasakan bahwa Ayu adalah satu-satunya yang memahami rasa sakitnya yang terdalam. Di tengah duka yang membelenggu, senyum kecil bayi itu menjadi percikan cahaya, harapan, yang pelan-pelan mulai tumbuh kembali. Bulan demi bulan berlalu. Perlahan, Adi menyadari bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan. Ayu membutuhkan sosok ayah yang kuat, bukan bayangan. Lelaki yang hancur karena kehilangan. Meski dengan langkah berat, ia mulai bangkit. Ia belajar merawat anak, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mengganti popok, membuat bubur bayi, menenangkan tangisan di malam hari. Setiap keberhasilan kecil, setiap senyuman Ayu, menjadi kekuatan bagi Adi. Di balik senyum itu, ia melihat Maria. Seolah Maria masih hadir melalui anak mereka. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan pada Adi. Ia menjadi lebih pendiam, tapi juga lebih matang. Banyak yang tak percaya seorang pemuda bisa mengurus bayi seorang diri. Beberapa menawarkan bantuan, tapi Adi menolak. Baginya, merawat Ayu adalah satu-satunya cara untuk tetap merasa dekat dengan Maria. Hingga suatu hari, Adi memberanikan diri melakukan hal yang paling sulit, membuka lemari pakaian Maria. Setiap helai kain mengandung cerita. Gaun favorit yang Maria kenakan saat mereka berjalan di sore hari, syal hangat yang biasa melingkar di lehernya saat hujan pertama datang. Dengan air mata yang tak tertahan, Adi melipat satu persatu dan memasukkannya ke dalam kotak. Ia tidak sanggup membuangnya. Ia hanya menyimpannya di loteng, seperti menyimpan sebagian dari jiwanya sendiri. Suatu sore yang hangat, Adi membawa Ayu ke taman, tempat di mana dulu ia dan Maria pertama kali berbincang. Mereka duduk di bangku yang sama. Angin sore berembus lembut, membawa aroma kenangan yang belum usang. Adi menatap putri kecilnya yang tertawa ceria di rumput hijau. "Ayu," bisiknya lembut, "ibumu sangat mencintaimu. Dia pasti bangga melihat betapa kuat dan cantiknya kau tumbuh." Ayu, meski belum mengerti kata-kata itu, tersenyum. Dan senyum itu membawa kehangatan yang lama hilang dari hidup Adi. Dalam senyum Ayu, ada Maria. Dalam tawa Ayu, ada cinta yang dulu mereka bangun bersama. Setiap hari bersama Ayu adalah anugerah, juga pengingat. Meskipun Maria telah tiada, ia tetap hadir dalam setiap langkah kecil yang Ayu ambil. Yang dalam setiap pelukan, dalam setiap cerita sebelum tidur, Maria hidup di hati mereka. Meski luka kehilangan tak akan pernah benar-benar hilang, Adi menemukan makna baru dalam perannya sebagai ayah. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah wujud, menjadi kekuatan, menjadi kenangan, menjadi kehidupan baru yang tumbuh dalam pelukan. Dan Adi tahu, selama Ayu masih tertawa, selama ia masih bisa membisikkan nama Maria dengan penuh cinta, maka cinta itu belum pernah mati. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.